Dan siapapun yang pernah mampir ke Hanum ini, saya nggak pernah menganggap itu customer atau konsumen atau apa. Ya, nek di mimpi kecil saya, Hanum ini rumah yang bisa buat bernaung banyak orang. Dan jangan sampai bagus dalam konotasi apa ya, baik semuanya. Karena nek bisa saya meminta sih, biarlah ruang ini kosong, biar banyak yang mengisi. Nama saya Agus Wardi. Pekerjaan sehari-hari nyangkul, biasa seperti kehidupan biasanya di kampung. Petani lah ceritanya gitu, petani kecil yang kesehariannya nggak jauh-jauh dari kehidupan desa gitu. Saya punya anak 2, seorang istri. Pada intinya sehari-hari kita seorang petani kecil lah. Karena kebetulan di tempat kita ini tempat istri. Tempat istri. Nek saya deket situ, Njloko, Anjlok Teko. Deket aja ya, pada intinya asli sinilah. Dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang, petani itu menarik menurut saya, dan desa itu menarik dengan kebiasaan kita yang sangat simpel. Mungkin itu alasannya seperti itu. Awal-awal banget sih merasakan itu, mungkin nggak di sini, apalagi di sini ngomong wisata dan sebagainya kan jauh. Kebetulan kita di ujung barat Kecamatan Ngargoyoso. Kalau bicara pariwisata, Ngargoyoso yang sudah sangat terkenal kan Kemuning dan sebagainya, yang bagian atas Candi Ceto, Candi Suko, Jumok gitu kan. Nah, kita kebetulan di ujung barat Ngargoyoso, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kerjo. Di awal-awal kita hal-hal seperti itu pasti semua teman-teman yang pernah masuk ke ranah mungkin pariwisata. Tapi nek ngomong pariwisata kayak juga kegedean, itu banget merasakan sindiran, cibiran dan sebagainya itu. Tapi seiring waktu berjalan itu penting. Sindiran, cibiran, mungkin bahkan caci maki itu bagian terpenting dalam perjalanan. Tanpa itu semua gitu, apa iya kita kuat gitu. Nek orang-orang sekarang mengatakan menikmati proses. Ya untungnya lagi ya itu Mas, sudah di titik terendah, terus kita dibesarkan di keluarga petani ya. Sepengetahuan saya pribadi, petani itu mungkin bagi anak-anak sekarang zaman now, petani kan sangat enggak banget lah gitu, udah identik dengan dekil, kotor dan sebagainya. Tapi justru dari itulah sebenarnya yang membuat dari yang kita injak sampai yang ada sekarang. Di pohon jambu ini kan dari kecil, kita belajar dari pohon jambu ini sendiri, dari rumput ini sendiri. Rumput ini di kondisi apapun sehari-hari diinjek-injek, banyak orang, besok juga dia bangun lagi. Terus pohon ini dari bibit segini, jadi seperti ini kalau kita ditanya per hari dia tumbuh berapa senti, bahkan kita sampai tidak tahu. Paling seandainya ngomong tahu paling juga nggak detail gitu. Tapi kalau per sentinya berapa saya yakin lupa gitu. Artinya ya kita nikmati aja gitu. Nek ngersulo, jengkel itu bagian dari manusiawi lah. Itu dilepas nggak bisa. Tapi toh akhirnya juga flashback lagi. Kita itu siapa gitu. Kalau kita cerita ke belakang sebenarnya sangat tidak elok gitu. Merencana aja nggak berani. Saking tidak adanya kan gitu. Tapi dalam perspektif sudut pandang orang kan banyak hal nih, kita mau memandang dari sudut mana. Sambil di sini pembuktian, oh Tuhan itu kaya. Kebetulan saya Muslim, Allah itu kaya. Itu nek bisa kan nggak sekedar cerita. Gitu. Kaya di sini kan multi gitu, bukan berarti kaya itu. Nih aku harus punya sekian ratus juta misalnya, atau M misalnya. Belajar syukur sih intinya. Tapi juga masih Mas, jauh lah belajar gitu. Sebenarnya gini, simpelnya bangga jadi wong desa. Terus kebetulan saya lahir di lereng Lawu, jadi wong Jawa. Bangga banget jadi wong Jawa. Kenapa saya pengen mengenal Jawa itu sudah telat secara umur, kenapa nggak dari kecil. Belajar dari filosofi Jawa sendiri, dari gotong royong, belajar dari tanaman ini sendiri. Tadi saya
ngomong, oh per hari tumbuhnya berapa senti sampai kita tidak tahu. Tapi pohon ini mengajarkan kita di kondisi apapun punya insting untuk tumbuh dan tumbuh. Kebetulan saya tipikal yang nggak pinter berdoa, Mas. Banyak melakukan mungkin. Nek doa pasti, tapi nek saya doa itu sebuah kewajiban kita. Kita ada. Tapi doa yang paling manjur menurut saya pribadi, nek bahasane wong Jawa sini kan belajar nrimo ing pandum. Siapa kita? Terus mau jadi apa? Seperti apa? Ya udah jalani. Kalau sabar sebenarnya jauh, Mas. Saya tipikalnya keras sebenarnya. Cuman ya apa ya, saking mungkin panjenengan sendiri banyak merasakan hal-hal kegagalan itu bagian dari perjalanan gitu. Ketika di titik tertentu mau menangis paling juga diketawain. Pada akhirnya nek bahasa Jawa sini mengatakan yang paling baik, yang paling bagus itu ya tritis. Tahu tritis nggak, Mas? Pinggir rumah. Nah, ada sebuah bahasa, rumahku istanaku kan gitu, rumahku surgaku kan gitu. Tapi kenyataannya mungkin kita, kula panjenengan itu pernah merasakan, wah melihat punya orang itu bagus gitu. Melihat mungkin nakal-nakal sedikit, istri orang itu cakep banget kan gitu. Manusiawi kan. Nah, tapi suka tidak suka, di situ ada hak dan kewajiban. Ada Tuhan membuat alam semesta ini semuanya buat makhluk hidup dan semuanya boleh. Tapi di balik itu semua kan ada konsekuensinya masing-masing. Ya, kenapa saya mengatakan yang terbaik ya tritis? Mungkin di umur saya panjenengan itu pernah merantau kemana-mana, mungkin usaha apa-apa, mungkin mau meniru yang ini yang itu mungkin. Pasti saya yakin kula panjenengan merasakan itu, pernah itu gitu. Dan ternyata juga nggak seindah teori itu. Nah makanya daripada hidup udah ruwet, udah pusing, ya udah energi kita habiskan di sekitar rumah. Hidup udah masalah, kenapa semua dijadikan masalah? Hal kecil bisa besar, hal besar bisa jadi kecil, ya udah ngalir aja. Toh, nek saya pribadi jangan takut salah. Kalau tidak ada salah dan dosa, mungkin tidak ada baik dan buruk. Guru yang paling baik ya masalah menurut saya. Dan siapapun yang pernah mampir ke Hanum ini, saya nggak pernah menganggap itu customer atau konsumen atau apa. Ya, nek di mimpi kecil saya, Hanum ini rumah yang bisa buat bernaung banyak orang. Dan jangan sampai bagus dalam konotasi apa ya, baik semuanya, karena nek bisa saya meminta sih, biarlah ruang ini kosong, biar banyak yang mengisi. Saya yakin di luar sana banyak orang baik. Itu aja. Itu nangis gitu. Kebetulan seputaran sini sebelum saya nanam ini, ingat betul anak saya kelas 5 SD, membayangkan apapun tidak berani dan tidak punya apa-apa, tanda kutip. Bukan berarti tidak bersyukur loh, karena jenengan tadi juga nanya titik terendah dan sebagainya. Seputaran sini kebanyakan jambu getas merah itu sudah banyak menghidupi banyak orang gitu. Nah, kebetulan lahan saya sempit. Dan adalah sering dengar teman-teman marketing gitu. Gimana caranya kekurangan itu jadi kelebihan. Nek saya nanam merah juga, siapa sih yang akan kenal Hanum gitu kan, karena kecil. Nah, terus sebelum ini juga kita petani Mas apa ya, padi, lebih ke hortilah, ke sayuran gitu. Lama-lama mikir juga tenaga semakin berkurang, terus tenaga kerja juga, dunia pertanian sangat tidak menarik bagi anak-anak muda. Pengen sih nanam sekali, bisa bertahun-tahun, menghidupi kita bertahun-tahun. Kalau anak saya kelas 5 sekarang lulus SMK, kurang lebih 8 tahun dari nol.
Kalau ceritanya panjang Mas, nanam ini dijual aja nggak laku, ngajak temen nanam juga dikasih bibit aja nggak mau. Setelah laku, ingat betul waktu itu saya nitipin 1 kuintal itu dari sini sampai Masaran Batu Jamus Masaran itu. Saya kemasin 5 kiloan, saya titipin di bakul-bakul buah itu. Ada yang ngabari mas-mas itu 1. Mas, jambunya laku, notanya 4.000 waktu itu. Udah Mas, ambil aja buat beli rokok kan gitu kan. Karena memang belum ada pasarnya gitu. Mulai ada nota, ketemu harga, mikir bungkus itu aja pusing Mas. Ini kan kebetulan plastik bungkusnya kan dulu kita sama dengan jambu biji merah itu dibungkus dengan plastik yang tipis. Nah, ternyata jebol di lalat buah. 90% gagal total. Udah mutung juga di situ. Babatin aja lah kali gitu. Akhirnya kekeh mau bertahan, ketemu plastik ini dengan plastik HDPE yang lebih tebal, plastik es lah. Akhirnya lumayan gitu. Baru di situ ternyata ada di tahun berapa itu lupa, sempat booming juga kan di Solo, Jogja pernah jadi suppliernya Tanihub sebentar, terus Kelote sebentar. Akhirnya nyopot juga karena pekerjaan di petani jujur berat karena lahan sempit ya. Untuk konsisten di produksi ini berat. Terus mengedukasi sendiri juga tidak mudah. Teorinya mungkin gampang tapi nggak mudah. Kalau kita masuk ke pasar modern kan pakai grid dan sebagainya. Akhirnya mundur juga jadi supplier itu. Ya udah jalanin, terus umur wirawiri juga sesuai bosen. Nyoba-nyoba bikin gubuk yang nggak jelas. Nek kembali flashback ke belakang kan, jangan kan mimpi gubuk bambu aja nggak berani gitu kan, karena saking tidak adanya. Tapi ya disitulah ketemu Tuhan itu kaya kok gitu. Selama kita berpositif thinking dan kita ada niat, pasti ada jalan. Tapi ya itu nggak boleh sama, harus sesuai dengan porsi masing-masing. Nah dulu kita sempat keluar dengan bakul, ya sempat lah dulu sampai ke Jogja juga, ke Solo gitu. Tapi terus teman-teman bakul dengan geliatnya pariwisata di Argoyoso, Tawangmangu, pada akhirnya terserap di seputaran sini aja. Terus kalau masuk ke belakang ini juga sekarang jarang kita keluar, ada sih keluar tapi sedikit. Lebih ke kadang ada teman-teman dolan itu kesini petik sendiri sambil kayak gini, lotisan kayak gini. Terus Ndelalah itu juga bikin keripik. Terus anak wedok itu juga Ndelalah mau bikin es krim dari jambu, kalau es krim dari jambu merah. Kalau di sini petik sendiri dengan free lotisan biasanya itu kita kena harga di 15.000 sekarang. 12 sampai 15.000 biasanya kena di situ. Dan harga itu dinamis Mas, biasanya dinamis mengikuti lagi. Naik sekarang kan nggak seenak dulu, naik dulu kan yang nanam terbatas. Dan uniknya Indonesia kan gitu, mana yang bagus digeruduk bareng-bareng, akhirnya meledos bareng-bareng kan gitu. Suka tidak suka kita makhluk sosial. Saya tadi kan di depan cerita saya bangga jadi wong Jawa itu. Nek mbah-mbah dulu itu sulit membedakan antara kerja dan dolanan. Nek boleh mimpi sih, ya dolanan ya kerja ya dolanan. Nggak tahu tuh, kayak bentuknya kayak apa. Kayak kalau diceritain kayaknya angel, tapi kayaknya nek dilakoni ya nggak angel gitu. Karena mungkin kalau kalian penjenengan secara background mungkin kan beda gitu. Kebetulan saya nggak sekolah gitu kan, dari pendidikan formal kan gitu. Ya saking pahitnya mungkin kali. Nah, jadi ya apa istilahnya? Dengan bahasa sekarang hari ini era modern, era digital lah, kelemahan kita jujur di digital marketingnya sendiri. Tapi kemarin dengan adanya COVID dan sebagainya, bagi saya pribadi itu pembelajaran yang luar biasa positif. Suasana kampung, suasana desa mungkin banyak dikangenin orang-orang yang hidup di kota. Dengan muncul bahasa, sekarang apa Mas, healing ya, bahasa healing dan sebagainya itu kan. Nek saya menangkap itu bahasa yang kangen dengan alam. Nek kita mau menggali sejarah, kenapa kita bicara Nusantara yang lebih besar, Indonesia yang lebih besar.
orang-orang yang di daerah itu lebih mampu bertahan di kondisi apapun karena tidak banyak pilihan dan banyak syukur mungkin. Kalau wejangan kayak terlalu kebetulan juga masih muda kan, masih 20 tahun kan. Wejangan kan. Cuman nek saya pribadi jujur gini. Sharing. Iya, buat teman-teman yang banyak. Saya sendiri nek dibilang sukses itu apa nggak tahu. Tapi mudah-mudahan itu doa. Jangan takut salah. Jangan takut melakukan apapun. Baik buruk benar salah itu cuma bagian dari cerita perjalanan hidup. Dan ya, saya pribadi yang bisa ngejas itu bukan manusia, tapi waktu. Ya, lebih sempit lagi Tuhan. Nah, dan kula pribadi lebih ke gini. Jenengan sering bohong nggak? Sering bohong nggak? Pernah bohong nggak? Dan saya meyakini di dunia ini yang nggak mau bohong cuma waktu. Adalah di Jawa ada sebuah kata, ini nggak tahu ya, saya cuman analisa sendiri, jadi cara teori ininya saya nggak tahu, cuman kok angger kita ke sebuah situs kita sering melihat patung buto, buta kala apa-apanya. Saya menangkap kala di situ waktu. Ya, kita di Muslim kan ada demi masa itu, berarti waktu juga, berarti kan mungkin yang nggak akan pernah berbohong itu waktu. Salah bagian dari kehidupan manusia, kesalahan itu ya sudah, itu pakaian manusia.